Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Bu Laras berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 5 dan 6. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di tempat bermain. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kalimat ajakan untuk teman serta menyebutkan makna kalimat ajakan dalam lagu. Dan yang ketiga, siswa dapat mengurutkan bilangan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Selamat menyaksikan video penjelasan kali ini. Untuk materi yang pertama mengenai PPKN pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, pembelajaran 5 menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain, yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Dan yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Nah, itulah pengamalan Pancasila sila ketiga di tempat bermain. Kemudian pada pembelajaran 6 kita belajar menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jadi pada sila keempat itu kita harus berusaha menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah atau diskusi. Lalu untuk pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain itu isinya tentang menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contoh, berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, sampai di sini anak-anak harus bisa memahaminya ya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita belajar materi PPKN, selanjutnya kita akan masuk pada materi bahasa Indonesia pada pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan, pembelajaran 5 kita belajar tentang menuliskan kalimat ajakan untuk teman. Kamu tentu sudah tahu cara mengajak teman. Ketika mengajak teman, ucapkan kalimat dengan santun. Jika ajakanmu ditolak, sebaiknya kamu tidak marah. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan. Jadi harus lapang dada ketika ajakan kita ditolak oleh teman. Ayo kita perhatikan percakapan berikut ini. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Maaf Made, aku tidak dapat bermain basket dulu karena aku dipanggil oleh Pak Guru. Nah, dari percakapan tersebut, apakah penolakan Jonas termasuk penolakan yang sopan anak-anak? Pintar sekali, termasuk penolakan yang sopan karena dia mengucapkannya dengan santun dan sopan. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian pada pembelajaran 6 kita belajar menyebutkan makna kalimat ajakan dalam lagu. Anak-anak sudah mengetahui contoh kalimat ajakan ya dalam teks cerita ataupun dalam lagu. Ajakan pada lagu biasanya mengajak untuk berbuat baik. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Ajakan yang terdapat dalam lagu tersebut, apakah mengandung ajakan yang baik? Benar sekali, mengandung ajakan yang baik karena mengajak kita pada kebaikan. Nah, seperti itu ya anak-anak soleh-solehah, penjelasan materi bahasa Indonesia yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan materi matematika yang terdapat dalam pembelajaran 6 mengenai mengurutkan bilangan.
Anak-anak soleh-solehah bisa perhatikan penjelasan video yang Ibu sajikan berikut ini tentang cara mengurutkan bilangan. Selamat menyaksikan. Mengurutkan bilangan. Halo, kali ini kita akan belajar mengurutkan 3 bilangan dengan cara membandingkan bilangan itu. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar mengurutkan banyak benda, bukan? Sekarang, mari kita coba mengulangnya kembali supaya kita jadi lebih pintar, teman. Coba perhatikan ketiga bilangan ini ya. 263, 222, dan 217. Untuk mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan, kita dapat memulainya dengan membandingkan nilai ratusan, kemudian puluhan, dan yang terakhir satuan. Yuk kita bandingkan dan urutkan ketiga bilangan ini. Pertama, kita perhatikan setiap angka ratusan pada masing-masing bilangan. Ketiga bilangan ini ternyata memiliki nilai ratusan yang sama, yaitu 2. Ingat ya teman, ketika membandingkan bilangan, kita harus mencari nilai ratusan, puluhan, atau satuan yang berbeda. Jadi, karena nilai ratusan dari ketiga bilangan ini sama, maka kita lanjutkan untuk melihat nilai puluhannya. Yuk kita perhatikan nilai tempat puluhan dengan seksama teman. Dari ketiga bilangan ini diketahui nilai puluhannya adalah 6, 2, dan 1. Nah, karena kita tidak menemukan nilai yang sama pada puluhan ketiga bilangan ini, maka kita tidak perlu memperhatikan nilai satuannya. Dari ketiga bilangan ini dapat disimpulkan nilai terkecil adalah 1 dan nilai terbesar adalah 6. Selanjutnya, kita urutkan ketiga bilangan ini dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 217, 222, dan 263. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar adalah 263, 222, dan 217. Gimana? Mudah bukan? Kita lihat contoh lainnya yuk. Coba perhatikan ketiga bilangan ini ya. 682, 687, dan 681. Untuk mengurutkan bilangan dengan cara membandingkan, kita dapat memulainya dengan membandingkan nilai ratusan, kemudian puluhan, dan yang terakhir satuan. Yuk kita bandingkan dan urutkan ketiga bilangan ini. Pertama, kita perhatikan setiap angka ratusan pada masing-masing bilangan. Ketiga bilangan ini ternyata memiliki nilai ratusan yang sama, yaitu 6. Ingat ya teman, ketika membandingkan bilangan, kita harus mencari nilai ratusan, puluhan, atau satuan yang berbeda. Jadi, karena nilai ratusan dari ketiga bilangan ini sama, maka kita lanjutkan untuk melihat nilai puluhannya. Yuk kita perhatikan nilai tempat puluhan dengan seksama teman. Dari ketiga bilangan ini diketahui nilai puluhannya juga bernilai sama, yaitu 8. Karena nilai puluhannya bernilai sama, kita coba perhatikan nilai tempat satuannya.
Dari ketiga bilangan ini diketahui nilai satuannya adalah 2, 7, dan 1. Dari ketiga bilangan ini dapat disimpulkan nilai terkecil adalah 1 dan nilai terbesar adalah 7. Selanjutnya, kita urutkan ketiga bilangan ini dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 681, 682, dan 687. Sedangkan urutan bilangan dari yang terbesar adalah 687, 682, dan 681. Gimana? Mudah bukan? Nah, mudah bukan anak-anak untuk mempraktekkan cara mengurutkan bilangan dari yang paling besar ke yang paling kecil ataupun sebaliknya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk tugas kita hari ini yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 37. Ayo berlatih nomor 1 A sampai D. Muatan PPKN KD 3.1. Bularas akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.